Sahabat DKBGKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Keluaran pasal 40 ayat 1-16 dan 34-38 itu akan menjadi fokus kita. Tema kita Miskan, Kemah Suci Allah. Untuk mengulik teks Keluaran 40 ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Bapak, senang sekali Bapak telah hadir kembali di Ngulik Alkitab. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Tika. Baik, sahabat, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono melayani sebagai Pendeta Universitas Maranatha Bandung. Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci, dan kemudian kita melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengundang para sahabat untuk berinteraksi bersama kami atau dengan sesama penonton juga di kolom komentar yang tersedia. Kita mulai ulikan kita dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Iya. Mari sahabat YKP yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar tentang Kemah Suci Allah. Kami ingin belajar makna teologis di balik Tuhan memerintahkan supaya Musa mendirikan Kemah Suci Allah. Seringkali perhatian kami selama ini tertuju kepada bait Allah. Padahal ada satu esensi yang sangat khusus, pendirian Kemah Suci Allah. Bahkan Tuhan, hidup kami juga merupakan kemah suci Tuhan. Karena itu Bapak, biarkanlah ulasan pada kesempatan ini, Kemah Suci Allah juga memberikan kepada kami perspektif iman, sehingga rohani spiritualitas kami juga semakin diteguhkan. Kami boleh menghayati hidup di tengah-tengah padang gurun dunia dalam segala ketidakpastiannya, supaya kami tetap bersandar di dalam penyertaan, perlindungan dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membacakan Keluaran pasal 40 ayat 1-16 dan 34-38 dari studio. Silakan para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Keluaran pasal 40 ayat 1-16 dan 34-38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut Tuhan. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya, kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya
turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat 34-38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Pak, langsung saja pertanyaan saja. Bagaimana awal mulanya Musa mendirikan kemah suci yang barusan saya baca dalam Keluaran 40 ini? Jadi pertama-tama tidak langsung kemah suci, Bu. Baik. Tetapi pada perintah tentang firman. Ya, jadi kita lihat di dalam misalnya ketika Allah menyatakan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat 12. Nah, di dalam Keluaran 24 ayat 12 di sana dikatakan, perlu dibaca? Boleh, Ibu? Baik, Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Jadi pertama-tama Tuhan memberikan firman kepada Israel melalui Musa. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa 2 loh batu itu yang kita kenal dengan 10 firman, begitu. Ya, memberi petunjuk tentang, nah di situ salah satunya pada bagian itu adalah petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Begitu. Nah, mungkin tujuannya dapat kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 8, Bu. Di Saya situ baca ada lagi. tujuannya, ya, boleh dibacakan. Baik. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi ada firman, lalu juga supaya Allah Diam di boleh tengah-tengah. tinggal di tengah-tengah mereka. Ini kan bagus, ya. Ada firman, lalu Allah juga ada di tengah-tengah mereka. Jadi itulah yang mau dikatakan bahwa kekasan atau karakter yang khusus dari Adonai, ya, YHWH itu adalah Allah yang melampaui segala langit, tetapi Ia berkenan diam di tengah-tengah persekutuan umat Israel. Jadi, nah Dia bukan hanya diam begitu, tapi sebenarnya adalah kehadiran yang aktif begitu. Nah, karena itu di dalam Keluaran 25 ayat yang ke-22, fungsi dari Allah yang aktif itu sangat terlihat. Di dalam Keluaran pasal 25 ayat 22 itu dapat kita lihat bagaimana peran aktif dari Allah itu. Itu perlu dibaca? Ya. Baik. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, jadi ada firman, lalu ini Allah hadir. Allah hadir ini kemudian adalah Allah yang berkenan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, kemah suci inilah yang kemudian menjadi bagian dari tanda kehadiran Tuhan, ya. Kemah suci itulah yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan miskan, ya. Jadi kata miskan itu mungkin ada orang yang juga ada namanya miskan juga, ya, toh. Yeah. MISHKAN, ya, miskan. Tapi itu sebenarnya adalah kemah suci. Nah, di dalam kemah suci ini adalah kalau kita lihat, ya kenapa sih Allah kok mendirikan kemah suci kepada umat Israel yang keluar dari tanah Mesir itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hakikat Exodus atau keluarnya orang Israel dari tanah Mesir itu bukan sekadar masalah politik. Ya, kalau masalah politik itu gampang, ya. Kalau masalah politik ya diselesaikan aja secara politik. Gitu. Tapi ini ada sesuatu aspek yang lebih dalam daripada masalah politik. Karena itu pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir itu dimaknai dari
bukan hanya bebasnya mereka sebagai budak, tetapi bagaimana budak ini, mantan budak ini memiliki iman dan spiritual yang memampukan mereka menjadi umat yang merdeka. Dan khususnya mereka bisa hidup sebagai bangsa yang mampu menjadi teladan, menjadi terang untuk tidak hidup dalam perbudakan dosa. Jadi kita melihat di situ makna dari pendirian kemah suci ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar tenda begitu. Baik, jadi saya menangkap bahwa ada korelasi penting, ada hubungan penting peristiwa keluaran pembebasan perbudakan Mesir itu dengan pendirian kemah suci. Artinya mau mengatakan bahwa kemah suci ini sangat penting sebetulnya. Nah, karena pentingnya ini Pak, saya ingin bertanya nih ke Bapak nih, apa saja yang ada di dalam kemah suci itu Pak? Supaya kita juga para sahabat juga memahami begitu. Ya. Jadi perabot yang paling penting, yang paling berharga dari kemah suci itu adalah tabut perjanjian. Itu paling utama ya, disebut Aron Habrit ya. Jadi Aron Habrit ya. Jadi Aron Habrit itu memang diperintahkan oleh Tuhan, bahkan itu agak sedikit detail Ibu ya, dibuat dari kayu penaga ya, atau kayu akasia itu. Ya, panjangnya sekitar 2,5 hasta ya, lebar 1,5 hasta, tingginya 1,5 hasta. Dan kayu penaga atau akasia itu disalut dengan emas murni. Ya, lalu ada penyangganya juga dibuat dari sesuatu yang khusus juga ya. Jadi, di atas tabut perjanjian itu ada yang namanya tutup pendamaian, ya, tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian atau disebut dengan hak kaporet, ya, hak kaporet, ya. Dan di situ Allah mau berbicara kepada Musa, umat Israel melalui Musa. Ya. Nah, di atas tutup pendamaian itu, hak kaporet itu ada 2 kirub ya, atau kerubim yang saling mengembangkan sayapnya. Nah, jadi di situ kita tahu bahwa isinya apa gitu ya. Sesuatu yang penting. Ya, itu bukan isinya alat-alat elektronik yang menghubungkan seperti radio begitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hak kaporet itu atau tabut perjanjian itu ada 2 loh batu yang diberikan Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Ya, tapi kemudian hari itu isinya tambah banyak gitu Bu. Tidak hanya 2 loh batu, tapi juga dimasukkan juga gulungan kitab Taurat ya, kitab Kejadian sampai Ulangan itu. Jadi gulungannya dimasukkan di situ. Lalu sebagai tanda pengingat 1 buli-buli emas yang berisi mana ya, karena orang Israel itu sebagai pengingat itu. Lalu juga tongkat Harun yang pernah bertunas ya. Jadi isinya lalu jadi 4 bagian begitu. Baik, Pak, saya ingat nih, kalau kita mengingat sejarah Israel dan kita belajar mengenai keluaran mereka sehingga nanti mereka tiba di tanah perjanjian, mereka ini kan mengembara selama kurang lebih 40 tahun, katakan begitu. Nah, sementara Tuhan Allah memerintahkan Musa, kamu harus membuat kemah suci begitu. Lalu, di manakah dibuat Pak? Apakah nunggu aja dulu di situ sampai kemah suci selesai, atau kemah suci ini di mana sebenarnya dia berada sementara bangsa Israel ini mengembara? Jadi kemah suci itu sifatnya mobile. Jadi di mana bahkan umat Israel itu mengikuti arah dari tiang awan dan tiang api itu. Baik. Jadi kalau tiang awannya itu berhenti, ya disitulah kemah itu didirikan. Nah, jadi supaya apa? Karena di situ Allah mau berbicara, Allah mau bersabda, ya. Jadi tadi Ibu sudah membaca di dalam Keluaran 25 ayat 22. Mungkin ada baiknya kita baca sekali lagi. Ya, baik. Keluaran 25 ayat 22 dikatakan di sana, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, jadi di situ Allah berbicara, tapi mungkin pertanyaan Ibu diletakkan di mana ya tabutnya itu ya? Di mana itu? Diletakkan di mana? Itu ditempatkan di satu tempat yang khusus namanya Ruang Maha Kudus ya. Ya, Kodes HaKodasim ya. Jadi Ruang Maha Kudus. Kodes HaKodasim. Atau kadang-kadang diperpendek Hadefir ya. Hadefir itu sama saja dengan Ruang Maha Kudus.
Nah, itu bersebelahan dengan ruang yang disebut ruang kudus, yaitu namanya hekal. Ya, jadi mungkin ada di antara orang-orang itu namanya hekal. Hekal itu sebenarnya ruang kudus, gitu. Baik. Ya. Ya. Nah, di antara ruang maha kudus, ya, kodes, kodasim dan ruang kudus hekal itu dipisahkan oleh tirai. Nah, tirai itu yang disebut dengan parokhet. Jadi itu nanti kalau di dalam peristiwa Yesus itu wafat, maka paroketnya itu terbelah itu. Ya. Itu sebenarnya paroketnya itu tebal, Bu. Jadi itu tidak mungkin disobek oleh pisau, itu tebal sekali lah. Nah, itu karena itu luar biasa ya peristiwa itu. Jadi disitulah Tuhan ini atau Yahweh itu hadir di tabut perjanjian itu ya. Dan namanya tabut perjanjian namanya Aron Habrit ya. Jadi supaya kita juga familiar, namanya Aron Habrit ya. Nah, jadi di dalam konteks inilah umat Israel, sebagaimana pernah saya katakan, perjanjian itu menyebabkan mereka dijadikan umat Tuhan ya, Kahal Adonai. Kahal Adonai. Karena mereka dipimpin oleh Adonai, oleh Tuhan secara langsung. Sehingga segala permasalahan atau persoalan di antara umat Israel itu dapat diselesaikan. Jadi sebenarnya kemah suci itu adalah juga merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan itu ternyata akan dipakai nanti di dalam misalnya kitab Wahyu itu ya. Jadi di masa mendatang saat akhir zaman dalam kedatangan Kristus yang kedua itu turunlah kemah ya, suci Allah dari sorga ya. Lalu kemah ini berkemah di dalam kehidupan umat manusia. Jadi konteks itu menjadi menarik, kata kemah ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ini ada kemah, lalu ada umat. Dan yang mereka alami adalah kemah itu selalu kalau Allah hadir, itu selalu ada ini awan. Ya. Bahkan lebih khusus lagi di dalam tutup pendamaian yang disebut Hakapore tadi, yang tadi ada kedua kerub tadi ya, kerubim itu. Nah, di situ Allah hadir ya, dan Allah menutupi ya seluruh kemah itu ya, kemah suci itu miskan tadi. Ya, kita baca Keluaran 40 ayat 34 ya. Keluaran 40 ayat 34. Baik. Keluaran 40 ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, jadi lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, kemuliaan Tuhan itu atau kabut Adonai ya, dalam bentuk awan menaungi miskan ya, hamiskan kemah suci itu. Nah, dalam ini kalau saya membaca dalam tulisan-tulisan para rabi ya, misalnya dalam Talmud ya. Jadi Talmud itu adalah tulisan para rabi tentang hukum, tentang etika, tentang kebiasaan dan sejarah Yahudi. Nah, kemuliaan Allah yang hadir itu yang disebut dengan Shekinah. Shekinah, baik. Nah, berarti ada hubungan yang erat antara kabut Adonai dengan Shekinah. Ya. Gitu. Nah, di dalam Shekinah mungkin kita juga harus memahami makna Shekinah itu sebenarnya dari kata akar kata itu ya, mengandung di dalam katanya itu SKN ya. SKN itu artinya menghuni, menetap, tinggal, berdiam begitu. Nah, jadi Keluaran pasal 40 ayat 34 hendak menyatakan bahwa Shekinah Allah menyelimuti ya, waikas ya. Waikas kemah suci Israel. Dan menarik, Shekinah itu kalau ditulis selalu pakai bentuk feminim. Jadi menarik bahwa Allah juga dalam Shekinahnya itu digambarkan feminim, Bu. Ya. Begitu. Nah, jadi bentuk feminim itu juga merupakan tanda atau manifestasi kehadiran Allah di dalam rohnya. Nah, ini kemudian nanti menarik ya, dalam teologi itu bisa ditarik itu ya, kehadiran Allah secara feminin dalam rohnya. Dan itulah yang nanti dialami misalnya di dalam Yesaya ya, di dalam Yesaya 6 ya. Nah, Nabi Yesaya juga melihat ya Shekinah Allah itu. Mungkin ada baiknya kita baca Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1.
Wah, sebentar. Di dalam Yesaya 6 ayat 1 itu sangat menarik bahwa ketika Nabi Yesaya itu ada di bait Allah. Baik, gitu ya. saya bacakan ya. Ya, silakan. Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya, jadi dia melihat Shekinah Allah gitu. Kemuliaan Allah. Memang di dalam Alkitab ini tidak ditulis gitu ya. Karena sekata Shekinah itu muncul di dalam Talmud begitu. Nah, kalau kita lihat bersama bahwa Shekinah Allah yang berada di Miskan, ya, kemah suci itu dalam bentuk awan. Nah, kalau waktu malam itu tampak seperti ada api yang menutupi kemah itu. Gitu. Coba Ibu bayangkan umat Israel mengalami peristiwa-peristiwa yang semacam itu. Takjub begitu, pasti. Ya? Takjub ya. Ya. Nah, karena itu di dalam hukum Taurat, misalnya di dalam Bilangan 9 ayat 15, itu ditegaskan ya tentang kehadiran ini. Saya percaya itu ya, bahwa itu satu pengalaman yang indrawi juga. Ya. Bilangan 9 ayat 15, mungkin ada baiknya kita baca kembali. Bilangan 9 ayat 15, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Ya, jadi disitulah manifestasi atau kehadiran Allah dalam kemuliaannya. Jadi umat melihat kemuliaan Allah. Nah, itulah makna yang sangat dalam daripada sekedar tenda. Ya. Tapi betul-betul tanda kehadiran Allah yang boleh dialami oleh umat Israel. Baik, kemah suci adalah tanda kehadiran Allah, bukan sekadar tenda biasa. Bagaimana selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di acara Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan masih bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Sahabat, kita mengulik Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 16 dan juga ayat 34 sampai 38. Tema kita kali ini Miskan, kemah suci Allah. Silakan jika para sahabat ingin berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung kembali ke Pak Pendeta YBM yang menjadi narasumber kita. Bapak tadi menjelaskan ada tentang kemah suci Allah, lalu ada Shekinah, kemudian ada tabut perjanjian. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita para sahabat ngulik Alkitab, apa hubungan di antara kemuliaan Allah, tadi Bapak menyebut kabut Yahweh, lalu Shekinah, dan dengan tabut perjanjian ini, Pak? Ya, Bu Tika. Jadi ada hubungan yang erat ya antara kemuliaan Allah, ya, kabut Adonai, dengan Shekinah, lalu yang menaungi kemah suci atau Miskan, dan juga menaungi tabut perjanjian, Aaron Habrit, begitu. Jadi mau mengatakan apa sebenarnya, yaitu bahwa kemah suci itu merupakan gambaran dari kemah suci sorgawi, begitu.
Baik. Jadi karena ini adalah semacam miniatur atau gambaran ya, untuk menggambarkan bagaimana sih realitas sorga itu, di mana Allah itu bertakhta. Maka karena itu di dalam hukum Taurat yang juga Ibu baca tadi dalam Keluaran 40, semuanya diatur, tata letaknya, perabotnya, fungsinya di kemah suci atau miskan itu, karena ini mau dipakai untuk menggambarkan realitas kemah suci sorgawi. Yaitu dalam arti apa kemah suci sorgawi itu? Yaitu kemah suci sorgawi ini merupakan hadirat Allah yang menyatakan dirinya di dalam roh, begitu. Nah, jadi karena itu kita melihat bahwa berulang kali makna atau kabod Adonai yang kita sebut dengan Shekinah itu selalu muncul, ya, bahkan juga di dalam beberapa teks ya. Misalnya kita melihat, misalnya kita membandingkan agak jauh, misalnya di dalam kasus Saul yang mengalami kepenuhan di 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal 10 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Nah, ini menurut tradisi rabinik itu menunjukkan sebagai Shekinah. Mungkin baiknya dicek sebentar. Baik. 1 Samuel pasal 10 ayat 5 dan 6. 1 Samuel 10 ayat 5 dan 6. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Iya, Ibu. Jadi Shekinah atau kemuliaan Tuhan ini tidak hanya kemudian dalam bentuk awan begitu, tapi ketika roh Allah ini berkuasa, ya, maka disebutkan maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan berubah menjadi manusia lain. Ya, mengalami kepenuhan dan setelah itu akan berubah menjadi manusia lain. Jadi itu makna terdalam dari kabod Adonai, yaitu Shekinah begitu. Baik. Pak, sedikit tadi saya mau Bapak mengulas ini bahwa kemah suci ini kan diatur sedemikian rupa. Allah memerintahkan letak-letaknya juga harus presisi, kurang lebih begitu. Ya, nah, itu berarti kan ada orang yang mesti bertanggung jawab terhadap kemah suci ini, Pak. Dan bagi yang bertanggung jawab di sini, apa sih Pak tugasnya? Ya. Jadi karena itu bukan diserahkan aja kepada sembarang orang, siapa yang mau, siapa yang suka relawan begitu, tidak ya. Jadi karena ini kemah suci yang menggambarkan realitas surgawi itu, maka penetapan dan pengaturan mendirikan kemah suci atau miskan itu dikaitkan dengan tugas keimaman, ya, tugas seorang imam. Jadi kemah suci itu hanyalah media yang dipilih Allah untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat. Tapi kemah suci ini tidak lagi punya makna kalau tidak ada orang yang menangani secara khusus orang yang dipilih. Nah, yang dipilih ini harus orang yang diurapi oleh Allah. Diurapi. Ya, jadi sebenarnya kalau makna orang yang diurapi Allah berarti Mesias juga, begitu. Ya, seperti raja kan juga orang yang diurapi itu juga Mesias gitu. Jadi karena itu penyelenggaraan ibadah di kemah suci ini dilakukan seorang imam. Karena itu kita membaca tadi dalam Keluaran 40 bagaimana diatur gitu ya. Bagaimana siapa yang gitu ya. Nah, dalam konteks ini yang dipilih dalam jabatan imam di kemah suci ini oleh Tuhan dipercayakan kepada Harun dan anak-anaknya, begitu. Baik. Nah, karena itu juga pakaian dari imam pun juga dibikin khusus begitu. Dia tidak boleh pakaian sembarangan begitu. Ya, jadi mungkin baiknya kita baca ya Bu. Baik, Keluaran pasal busana itu ya Bu, ya kadang-kadang dianggap sepele ya, tapi kadang-kadang penting sekali gitu ya. Keluaran 40 ayat 12 sampai dengan 13. Baik, Keluaran 40 ayat 12 dan 13. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Iya. Jadi di sini pakaian pun harus yang sesuai kehendak Allah. Pakaian yang ditentukan ya, dan salah satu penentuannya adalah pakaian imam ini di bagian dadanya itu ada yang diletakkan urim dan tumim begitu.
Nah, fungsi dari Urim dan Tumim ini untuk mengetahui kehendak Allah gitu. Baik. Nah, karena itu kita lihat di dalam Keluaran 28 ayat 30, ya itu sedikit memperjelas tentang bagaimana pakaian imam itu harus dirancang, ya. Ya, Keluaran pasal 28 ayat yang ke-30. Saya bacakan ya, Ya, Pak. silakan. Keluaran pasal 28:30, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ini kok rasanya nggak mudah ya, Pak ya? Iya, jadi ketika mereka menghadapi masalah yang sulit Iya. dan tidak bisa mengandalkan kepada penampakan atau penglihatan, maka di situ pakai Urim dan Tumim, ya. Jadi saya belum tahu bagaimana mekanismenya, tapi pada waktu itu gampang untuk mengetahui kehendak Tuhan itu, ya, ya atau tidak, begitu. Apakah orang Israel berperang atau tidak, ya, atau melakukan sesuatu yang tidak terbiasa tapi penting, gitu. Maka dibutuhkanlah ketentuan Allah melalui Urim dan Tumim. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa imam itu memang menjadi pengantara Allah dan umatnya, begitu. Baik, imam menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Nah, sebagai pengantara Allah dan umat, berarti kan fungsi imam di sini penting. Lalu apa saja yang menjadi tugasnya, Pak, imam ini? Ya, jadi tugas imam sangat jelas, yaitu bahwa dia salah satunya itu harus mengatur pelaksanaan korban di kemah suci. Jadi korban itu tidak sekedar kambing disembelih gitu ya, terus darahnya taruh atau dibasuh di mana tidak gitu ya. Jadi itu ada satu aturan ya, bagaimana melaksanakan persembahan korban bakaran ya, korban pendamaian, korban penebus salah ya, tadi saya sebut hatat, atau penebus dosa namanya asyam, ya, itu diatur semua. Nah, itu ada perinciannya yang sangat spesifik, yang boleh dilakukan oleh seorang imam gitu. Nah, dalam hal itulah kita bisa melihat mengapa imam itu berkaitan dengan hubungan darah. Jadi karena itu Harun, anak-anaknya, lalu nanti terus begitu pada generasi selanjutnya gitu. Baik, Harun adalah imam dan anak-anaknya juga. Saya mengingat nih, Pak, bahwa Tuhan Yesus juga dikenakan jabatan imam. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Ya, jadi Yesus adalah imam, begitu kan? Nah, kita sering lupa bahwa apa kaitannya Yesus dengan Harun, kan begitu kan? Iya. Nah, kalau Yesus, kita mengaitkan ini biasanya dengan Melkisedek. Nah, ini kali ini ada kaitannya nggak, Pak, dengan Harun? Iya, nah itu justru saya kira baik ya, pertanyaan ini penting ya. Kita membaca saja Lukas pasal 1 ayat yang ke-5. Ini pertanyaannya, apakah Yesus juga masih ada kaitannya dengan keturunan Harun? Baik, Lukas 1 ayat 5 saya bacakan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Nah, ini kenapa kita harus membaca ini, Pak? Ya, jadi kan disebutkan dalam Lukas 1 ayat 5 ini ada seorang imam bernama Zakaria. Ya. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Jadi bukan hanya ini suaminya Zakaria, tapi istrinya Elisabet itu keturunan Harun. Iya. Nah, kita kadang-kadang lupa bahwa Elisabet, istrinya Zakaria itu adalah bersaudara dengan Maria ibu Yesus. Oh, jadi kita mulai ketemu hubungannya nih, baik. Jadi berarti Elisabet Maria itu keturunan Harun. Iya. Begitu. Nah, jadi karena Elisabet dan Maria itu bersaudara kandung, maka dalam diri Yesus, Maria ini yang melahirkan Yesus juga menurunkan silsilah Harun, silsilah keimaman atau Harun. Garis darah dari Harun. Baik. Walaupun juga dalam perjalanan sebelumnya itu Yesus juga punya keturunan Harun ini juga menikah dengan keluarga kerajaan dari Daud gitu loh. Jadi dalam diri Yesus ini mengandung ada darah dari Daud, tapi juga darah dari Harun. Imam Harun begitu.
Ya, sangat menarik bahwa ini membukakan sebuah cakrawala berpikir kita bahwa barangkali bahkan saya juga mendapat hal baru bahwa ya kalau kita menyebut Yesus itu imam, memang di dalam dirinya ada Sisilah Harun dari garis ibunya Maria, dan kita menyebutnya kalau dikenal sebagai raja juga itu karena dari dirinya juga memang ada dari nenek moyangnya dari Yusuf juga. Baik, kita lanjutkan Pak. Dari Daud maksudnya. Dari Daud. Kita lanjutkan Pak. Israel ini mengembara 40 tahun di padang gurun. Balik nih ke kemah suci, ini pertanyaan saya Pak. Lalu kemana kemah suci itu selama 40 tahun pengembaraan itu Pak? Ditinggalinkah atau di mana dia berada? Dan kita kadang-kadang bertanya, ngapain ya? 40 berat loh Pak kalau ditandu Pak. Ya berat juga. Kita bertanya, ngapain ya di padang gurun 40 tahun? Padahal kalau jalan itu ya tidak sampai 2 minggu mungkin. Ya mungkin 2 minggu atau 1 bulan lah gitu ya. Ngapain muter-muter gitu ya. Karena itu masalahnya Miskan atau kemah suci itu kalau dia awannya berhenti, ya berhenti. Mereka harus berhenti. Nah kalau berhentinya itu 2 tahun, ya baru jalan 2 tahun Ibu. Kalau kemah suci itu tanda awan itu bergeraknya 5 tahun, ya baru 5 tahun. Oh. Di satu tempat itu. Baik. Gitu. Dan itu tidak bisa ditentukan oleh Musa. Baiknya kita besok ya berangkat, tidak bisa. Nah baru lihat kalau nanti awan itu naik, mereka baru mulai tahu, berarti Tuhan menyuruh. Padahal mereka di situ baru mungkin 1 tahun setengah berangkat Bu. Lalu pindah lagi di tempat yang bisa lama 10 tahun, ya 10 tahun Bu. Jadi Miskan atau kemah suci itu selalu dinamis sesuai dengan kehendak Adonai, kehendak dari Tuhan. Kita baca saja Bilangan 9 ayat 17 dan 18. Sebentar Pak. 9 ayat 17 sampai dengan 18. Baik, Bilangan 9 ayat 17 dan 18. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Wow. Mesti ditaati ya Pak. Ya, jadi mengapa 40 tahun kadang-kadang kalau tidak mengerti, padahal itu masalahnya adalah Tuhan menyuruh mereka tinggal di tempat itu sekian lama. Dan ditarik lagi ke tempat lain, dipindah ke tempat lain, dan sekian lama tidak ada yang bisa tahu. Jadi disitulah mau mengatakan siapa sih pemimpin umat Israel? Bukan Musa. Pemimpin umat Israel itu adalah Tuhan, Adonai itu. Jadi Tuhanlah Sang Adonai itu yang menentukan kapan mereka berjalan, kapan mereka harus berkemah. Jadi dengan kata lain mereka itu dipimpin langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, tapi berkenan berjalan bersama lah itu. Dan diam di antara mereka. Di padang gurun atau mereka berjalan begitu. Itu loh makna hidup orang beriman itu. Senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah kadang-kadang kita sudah bikin perencanaan, saya harus 1 tahun ini ke sana, 2 tahun itu ke sana dan sebagainya. Kita duluan kalau mentok baru ingat Tuhan. Ini menarik sekali. Kemudian kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, ya. Baik. Kemah suci dan umat Allah bergerak seturut dengan perintah Allah. Seberapa lama pun Allah menyuruh mereka berdiam, dan kalau Allah menyuruh pergi, mereka pun harus pergi. Bagaimana selanjutnya tentang pendirian kemah suci ini? Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Yohanes Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Saat ini kita sedang mengulik Keluaran 40 ayat 1 sampai 16 dan ayat 34 sampai 38. Tema kita Miskan, Kemah Suci Allah. Saat ini kita sudah berada di segmen terakhir, namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Saya tidak ingin menyanyiakan segmen terakhir ini, jadi saya langsung kembali ke Pak Pendeta yang jadi narasumber dan bertanya, selama masa pengembaraan Israel yang mengambil waktu sekitar 40 tahun di Padang Gurun, ada kemah suci juga yang berada bersama mereka atau berjalan bersama mereka. Mengapa Pak ini kemah suci juga bersama dengan mereka dalam 40 tahun itu? Ya, jadi karena kemah suci yang saya katakan sebagai media kehadiran Allah. Baik. Ya, melalui kemah itu ada kemuliaan Allah, ya, Kabut Adonai. Nah, jadi itu satu gambaran tentang Adonai, Tuhan, ya, yang sangat dinamis. Dan karena itu ketika Daud ingin mendirikan bait Allah, ya, dalam bentuk rumah, itu menarik loh, bagaimana Tuhan memberikan pernyataan, ya. Kita bisa membaca di dalam 1 Tawari, Ibu. Iya. Di dalam 1 Tawari pasal 17 ayat yang ke-5. Nah, itu merefleksikan kembali tentang bagaimana Adonai, Tuhan itu berkemah dan berjalan bersama dengan umat Israel. 1 Tawari 17 ayat yang ke-5. Ya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Ya, jadi ketika Daud ingin merumahkan Tuhan, padahal niatnya baik, ya. Merumahkan Tuhan, lalu Allah berfirman, aku tidak pernah diam dalam rumah. Iya. Sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, aku mengembara. Iya. Ya, istilah aku mengembara dari kemah ke kemah. Jadi saya cek di dalam 1 Tawari 17 ayat 5, kata mengembara itu dan ayat yang ke-6 itu dipakai 2 kata. Ya, yang pertama itu dalam 17 ayat 5 itu yang mengembara itu dipakai kata eye. Aku. Iya. EY dalam arti di situ sebagai HYH tadi, ingat ya, dalam praulasan, tapi di sini artinya arti keduanya itu menjadi. Ya, ingat ya kata HYH yang to become itu, ya. Ada to be, to become, to work gitu, ya. Nah, ini Allah menjadi. Ya. Jadi Allah yang terus menjadi, ya, berproses begitu. Tapi kemudian di dalam 1 Tawari 17 ayat 6, mungkin ada tolong dibaca, Bu, ya. Baik. 1 Tawari 17 ayat 6, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Ya, di situ pakai kata mengembara, itu ternyata tidak pakai kata i. Jadi yang dipakai katanya ungkapannya adalah hital lakti, ya. Jadi hital lakti, double L, hital lakti. Nah, hital lakti itu artinya berjalan terus menerus, begitu. Allah tidak pernah diam. Nggak pernah diam. Jadi berkemah, ia berdiam, tapi maksudnya dia tuh terus bergerak begitu. Dan itu yang mau mengatakan bahwa Adonai, Tuhan yang dikenal oleh umat Israel dan juga umat Kristen, itu adalah Allah yang eskatologis.
Nah, apa yang dimasukkan dengan Allah yang eskatologis itu adalah Allah yang terus bergerak maju ke depan. Allah yang bergerak untuk menyelesaikan, tadi katakannya itu menyelesaikan, itu ya. Menyelesaikan seluruh perjalanan sampai berhasil. Jadi pengembaraan Allah itu tidak sekedar mengembara. Dari pengembaraan yang memimpin umat Israel untuk berhasil, untuk menyelesaikannya dengan paripurna, yaitu tanah terjanji. Dan Allah yang eskatologis itu mau menggambarkan itulah Allah yang setia. Allah eskatologis adalah Allah yang setia. Nah, Allah yang eskatologis berarti sepertinya Allah itu dalam gambaran itu adanya di mana? Di depan. Dari masa depan ya. Allah masa depan. Iya. Nah, kalau kemudian umat Israel bisa maju karena Allah itu menarik. Jadi seperti kalau ini ada tali, ada seakan-akan itu ditarik. Ya, umat Israel ditarik kepada dirinya itu. Nah, ditarik kepada dirinya itu ditandai dengan kabut Adonai itu ya, Shekinah gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kabut Adonai itu memimpin mereka kepada Adonai, Allah yang eskatologis itu. Nah, jadi kita melihat bahwa disitulah dua kata eye dan hitalakti dari mengembara itu memberikan makna yang sangat dalam bagi kehidupan spiritual mereka dan juga kita. Iya, saya jadi ingat juga sih Pak, ada film yang datang dari masa depan. Tapi kita tidak usah membahas filmnya. Tapi saya mau terpukau dengan sebuah fakta ini, bahwa Allah datang dari masa depan untuk menarik umatnya, membawa kepadanya supaya mereka berhasil dalam perjalanan itu. Nah, dan ada kata eye dan hitalaki di sana, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Mungkin ini agak melompat, tapi saya ingin menanyakan ini ke Bapak. Kita mengenal Injil Yohanes khususnya mengatakan bahwa Yesus Kristus Sang Firman hadir di tengah-tengah kita. Kan tadi Allah itu kan hitalaki itu Allah yang hadir di tengah-tengah umat. Nah, Injil Yohanes mengatakan pada kita bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Apa hubungannya kemudian Kristus yang diam di antara kita dengan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya? Ya, ini pertanyaan yang penting ya. Ini apakah ada kesinambungan ya? Ya, kembali lagi kesinambungan nih Pak. Ya. Atau jangan sampai dibikin sambung-sambung begitu ya. Tapi harus memang secara teologis itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini yang penting. Nah, apakah Yesus Kristus itu masih merupakan kesinambungan dari Allah yang eskatologis? Atau tepatnya Allah yang eskatologis, Allah yang mau hadir di dalam kemah suci, di dalam miskan itu. Nah, mungkin ada baiknya kita meneliti satu ayat. Boleh, Pak. Agak lebih mendalam ya. Kita membaca Yohanes 1 ayat 14. Baik, saya membaca Yohanes 1 ayat 14. Demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu ayat 14, Yohanes 1:14. Jadi ini ayat yang sangat terkenal ya, sampai terkenalnya kadang-kadang sampai kita tidak menangkap maknanya begitu ya. Yang sering dikatakan adalah firman menjadi manusia, ya begitu. Tapi sebenarnya ada kata di berikutnya tuh yang penting, dan diam di antara kita. Nah, dan diam di antara kita. Nah, misalnya kalau saya gabung ya, dalam bahasa Yunani itu holokosak ejin itu kai eskenosen en hemin ya. Nah, ini frasa penting Ibu. Holokosak ejin itu, firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia dan diam di antara kita. Kai eskenosen en hemin. Nah, ini saya mau pertajam kalimat diam di antara kita, kai eskenosen en hemin. Baik, ini Ibu. Apa yang mau kita lihat yaitu bahwa, coba perhatikan eskenosen ya. Nah, eskenosen itu dari akar kata apa? Dari kata skeno. Ya, skeno itu artinya apa? Berkemah. Ya. Berdiam itu berkemah. Gitu loh. Nah, ini kan ada hubungannya Bu. Jadi Allah yang tadi Yahweh Adonai itu yang memerintahkan pembuat pendirian kemah suci sebagai tanda kehadirannya. Nah, sekarang di dalam Yesus Allah ini berkemah.
di Ya. tengah-tengah manusia. Baik. Jadi kalau kita membaca misalnya tadi dengan lebih bagus ya, lebih kita ulangi lagi Yohanes 1:14. Baik. Nah, Yohanes 1. diamnya itu tolong Ibu ganti dengan kata berkemah. Coba. Baik. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukankah itu pengalaman umat Israel? Ya. Allah itu hadir, kabot Adonai, Ya. lalu diam di antara Berkemah. mereka, ya, dalam Berkemah bentuk di- miskan itu, dalam Ya. bentuk awan tadi, Ya. Sekinah. Shekinah, ya. Lalu disebutkan mereka melihat kemuliaannya. Loh, orang Islam juga melihat kemuliaannya, kabut Adonai, Ya. Sekinah. Apa yang dilihat di dalam umat Israel ketika melihat Yesus? Mereka melihat Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia Dan dan kebenaran. kebenaran. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Ya. Allah Adonai yang menyatakan diri melalui kabut Adonai di miskan itu ya, kemah suci, Sekinah. Ya. Dan di dalam Kristus Sekinah Allah ini hadir. Gitu. Jadi Nah, ini bukan sekedar dicocok-cocokkan, ya, bukan tapi memang dicocok-cocok, benar-benar memang ada Ya, Baik. hubungannya. Dan kata skeno itu juga kita lihat ya, diulangi kembali. Kita cek di dalam Wahyu pasal 7 ayat 15. Baik. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 15, Bu. Baik, saya bacakan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya, jadi sebutkan mereka nanti ini akhir zaman itu berdiri di hadapan takhta Allah, melayani Dia siang malam di bait sucinya, ya, representasi dari miskan, Ya. ya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya. Itu dari kata skenose, ya, dari kata skeno Skeno, tadi, iya. berkemah di atas mereka. Jadi apa yang mau dikatakan? Yaitu bahwa keilahian Yesus yang menjelma menjadi manusia sesungguhnya berkemah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Jadi tidak lagi yang di surga, tapi Dia berkemah seperti dulu itu Allah itu Adonai itu berkemah, tapi sekarang bentuknya tidak Dalam bentuk awan bangunan gitu, ya, baik. atau Ya. bentuk yang api, tapi dalam bentuk sosok manusia. Jadi disitulah keilahian Yesus yang tersembunyi dalam kemanusiaannya itu, tapi kemuliaannya Dia. Ya, jadi kalau kemuliaan dalam bahasa Yunani itu adalah doksan, ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani tadi kapot, ya. Jadi iya. kapot atau doksan itu terlihat dengan nyata. Nah, karena itu kita cek kembali pada Yohanes pasal 1 ayat 14b. Ya, tadi diulang lagi ya. Baik. Yohanes 1 ayat 14b. Saya bacakan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di situ disebut melihat kemuliaannya, kemuliaan doksan, ya. Doksa itu nanti menjadi kata doksologi. Doksologi ya, pengakuannya. Doksa ya. Ya, jadi atau dalam Sekinah ya. Jadi di situ kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa itu. Jadi di dalam diri Kristus itulah maka kita bisa melihat ada kesinambungan antara Adonai dengan Yesus yang intinya juga mengembara. Ya, ya. Betul. Ya, mengembara gitu. Jadi ciri kekasan Adonai dengan Yesus mengembara itu coba kita lihat dalam Injil, coba kita baik. menarik ya, ini misalnya dalam Matius 9 ya. Ya. Dalam Matius 9 ayat 35. Baik. Nah, itu kan coba perhatikan geraknya atau polanya Sama. Adonai itu sama begitu. Iya, Matius 9 ayat 35 saya bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya. Yesus berkeliling. Berkeliling seperti Adonai Allah juga berjalan di padang gurun. Ya. Berkeliling bukan hanya keliling-keliling. Keliling-keliling kota begitu ya, Bu ya. Tapi dia menyembuhkan. Ya, Dia tapi menjumpai dalam banyak orang. berkeliling itu dia mengajar, memberitakan Injil, lalu dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
menghadirkan keselamatan. Itulah Allah yang sejati itu. Begitu. Nah, karena itu saya dari pembahasan ini boleh saya katakan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah kemah Allah. Wow. Kemah Allah gitu. Jadi Yesus dan Dabar Adonai, Yesus selaku Dabar Adonai dan Adonai itu sendiri berkarya di dalam pengembaraan umatnya agar mereka dapat tiba dengan selamat, itu ditarik lagi oleh Allah yang eskatologis itu, ditarik kepada dirinya, diberi kekuatan. Karena diberi kekuatan, diberi kemuliaannya itu. Nah, karena itu Kristus mengundang setiap orang datang kepadanya untuk tinggal di dalam dia. Jadi dia adalah kemah. Iya. Nah, kalau kemahnya ini kemah besar, Bu, ya. Ayo datang gitu ya. Nah, mari kita baca nih undangan Yesus sebagai kemah Allah ya. Baik. Yohanes pasal 15 ayat 4. Injil Yohanes 15 ayat 4 saya bacakan. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Dalam kemah Ya, gitu ya. dalam kemahku. Jadi Yesus membayangkan sebagai tempat gitu. Kita sering bagaimana ya tinggal di dalam Yesus itu. Karena di balik kata itu sebenarnya mau menggambarkan dia seperti punya kemah besar begitu ya. Dan kalau kita lihat kemah itu, kalau kita lihat misalnya pembandingnya, Bu, ini ada satu ayat yang mau mengatakan itu ya. Kemahnya Yesus ini adalah kemah yang melampaui segala kemah gitu ya. Nah, Ibrani 9 ayat 15 ya. Ibrani 9 ayat yang ke-11. Baik, saya baca surat Ibrani 9 ayat 11. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, Melintas jadi dipakai kata kemah lagi. Betul. Jadi dia punya kemah yang lebih besar, lebih sempurna, yang tidak ada yang bisa membuatnya. Baik. Ya. Nah, di dalam kemah itu dia memanggil semua orang, ayo datang kepadaku. Ya. Nah, di dalam kemah itulah setiap orang mendapatkan perlindungan, mengalami kemuliaan Allah, ya, doksan tuteo atau kabut Adonai. Jadi menarik, dia kemah sekaligus imamnya. Imamnya, iya, ini menariknya. Tadi kan harus ada Harun kan. Ya. Nah, ini dia imamnya sekali gitu. Jadi imam Allah yang Satu ada di dalam kemahnya Yesus itu ya dia sendiri. Satu di dalam dirinya utuh. Satu di dalam dirinya secara utuh ya. Nah, karena itu kalau Imam Harun itu harus membawa darah anak domba ya, atau asyam ya bagi dirinya dan bagi umatnya. Yesus membawa darahnya sendiri. Nah, kita dipertegas, jadi kan Ibrani 9 ayat 11, Bu ya. Nah, mungkin ayat 12-nya dibacakan sekali. Kita baca ya, baik. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, jadi Darahnya ini sebagai imam besar dia. Ya, jadi imam besar yang membawa korban darah, tapi bukan darah anak domba atau yang lain, darahnya sendiri. Tapi darahnya sendiri yang kudus, yang tak bercela. Ya. Supaya apa? Pendamaian dan penebusan dosa manusia boleh terjadi secara sempurna. Sempurna dan kekal ya, Pak. Kekal begitu. Ya, baik. Pak, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Apakah hal yang merupakan implementasi yang harus diketahui oleh para sahabat YKB? Iya. Dari para sahabat YKB bahwa melalui pembahasan kemah Allah ya miskan tadi yang secara konkret itu hadir di dalam peristiwa inkarnasi Kristus. Jadi di dalam inkarnasi Kristus kemah Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan kita ya terlepas dengan banyak itu sebenarnya Allah sudah menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera. Lalu yang kedua, Kristus sebagai kemah Allah itu sudah berkemah dalam kehidupan sehari-hari, menyatakan diri melalui sesama di sekitar. Jadi
Ingat itu, Kristus juga menaungi orang-orang yang lemah dengan perlindungannya, dengan kemahnya. Loh, jangan main-main kita merasa diri kuat, merasa diri berkuasa, kita tindas. Nanti sang pemilik kemah itu akan pada saatnya melakukan hukumannya, karena itu siapa yang menyentuh tabut perjanjian sembarangan akan mendapatkan hukum. Seperti itu gambarannya begitu ya. Lalu yang ketiga, setiap bidang kehidupan, pekerjaan, ya, profesi manapun, tanggung jawab itu adalah kudus. Karena itu kita harus lakukan dengan segenap hati. Kemudian yang keempat, Kristus sebagai imam besar memanggil setiap umat percaya untuk melakukan tugas imamat am. Kita semua adalah imamat am, untuk berperan menjadi pendamai, ya, problem solver, dan juga menjadi pemulih. Nah, di dalam konteks ini kita diajak oleh Tuhan mengembara. Jadi dalam mengembara ini kita berani menghadapi satu situasi atau medan yang serba tidak pasti. Nah, bukankah kita makin disadarkan ya dengan peristiwa COVID-19 ini bahwa kita hidup dalam perjalanan yang tidak pasti dan penuh risiko. Nah, hadapi, tapi percaya bahwa Tuhan itu ada di depan menarik kita, gitu. Ya, supaya kita berhasil. Ya. Jadi karena itu jangan kita mengeraskan hati seperti Fir'aun, ya, baru percaya kalau mujizatnya itu menempelak, baru dia percaya, mohon ampun, gitu. Tapi percaya pada penyertaan Tuhan itu, ya. Dan kita harus membaca itu, kapan itu tiang awan itu bergerak, tiang api itu kapan harus berhenti. Kita membaca tanda-tanda zaman. Jangan terlalu ambisius, jangan terlalu hidup ini terlalu ngoyo, ya. Seakan-akan kalau tidak dicapai ini kita akan gagal. Coba lihat, kita lebih peduli kepada tanda-tanda kehadiran Tuhan yang memanggil kita untuk lebih menghayati hidup ini dalam kalendernya Tuhan. Ya, betul. Waktunya Tuhan, jangan pakai waktunya kita, gitu. Nah, dengan demikian maka kalau kita ngalami sesuatu tuh lebih legowo, Bu, lebih ikhlas, ya. Kalau ngalami sesuatu ya kita terima dengan ikhlas. Saat kita diberi kita syukur, karena diambil kita relakan pergi, melepaskan. Itulah tanda dari pengembaraan dengan Adonai, khususnya di dalam Yesus. Kita bergerak kepada Allah yang eskatologis tadi, Allah masa depan. Baik, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, terima kasih telah menjadi narasumber Alkitab dan penjelasan yang diberikan pada episode kali ini. Sahabat YKB, beberapa hal saya ingatkan kembali yang menjadi pembelajaran kita kali ini, bahwa pendirian kemah suci yang menjadi tema kita yang kita ulik kali ini adalah perintah langsung Allah kepada Musa, dan itu menjadi tanda kehadiran Allah yang hadir di tengah-tengah umat Israel dan mengembara bersama mereka. Kedua, tadi kita diingatkan bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah keturunan Imam Harun dari garis ibunya Maria. Namun melampaui keimaman Harun, Yesus selaku Imam Allah membawa kurban darahnya sendiri di hadapan Allah. Karena itu karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus sebagai Imam besar kita menjadi jaminan dan kepastian keselamatan kita. Ketiga, inkarnasi Kristus, atau Kristus adalah kemah Allah yang telah hadir, diam, berkemah di dalam kehidupan umat manusia. Dia menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera. Kristus sekaligus imam besar yang menjamin keselamatan, dan dia memanggil kita untuk melaksanakan imamat umum. Saya kutip yang dikatakan Bapak Pendeta di bagian akhir tadi, bahwa Kristus ini mengundang kita juga mengembara dalam perjalanan hidup kita. Dan dalam pengembaraan itu kita berperan sebagai pendamai, sebagai problem solver, dan pemulih dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita terus bergerak hingga Allah yang dari eskatologis mengatakan bahwa perjalanan kita selesai dan itu sempurna. Sahabat, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam ngulik Alkitab episode kali ini. Tuntas sudah jumpa kita, jangan lupa di like, dibagikan, dan juga subscribe supaya mendapatkan update konten-konten terbaru. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kita akhiri jumpa kita dengan doa dari Bapak Pendeta YBM. Silakan Bapak. Ya, mari sahabat
YKB yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, Engkau telah menghadirkan dirimu di tengah-tengah realitas kehidupan dan pergumulan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, tetapi Engkau menyertai di dalam pengembaraan kami. Melalui kemah suci, Engkau mengajarkan bagaimana kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu biarkanlah di dalam pengembaraan kami senantiasa hidup kudus, jauh dari kecemaran. Khususnya di dalam Yesus Kristus Sang Kemah Allah. Engkau secara konkret, secara real, bahkan secara personal, menghadirkan diri sebagai kemah Allah. Sehingga dengan demikian Engkau mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam kemah Kristus. Bapa Surgawi, kami yang berada di dalam perjanjian sehingga kami dihisapkan menjadi anak-anak terjanji di dalam kemah Allah. Sesungguhnya kami juga diingatkan pula bahwa tubuh kami adalah kemah suci. Bapa yang Maha Baik, biarkanlah kami memperlakukan tubuh kami melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kami senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sertailah kami di dalam perjalanan pengembaraan kami selanjutnya. Manakala kami menghadapi keringnya padang gurun dunia, sepinya padang gurun yang begitu dalam, kami dapat dihiburkan oleh Kristus Sang Air Hidup yang memberikan kelegaan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan, teguhkanlah kepada setiap kami yang saat ini hidup di dalam kesedihan, putus asa, yakinkan bahwa Allah di dalam Kristus berkemah pula di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel yang menyertai kami, kemah Allah. Terpujilah namamu ya Bapa, dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.